dalam konteks judi online, ini pejudinya, kita sebutnya bukan korban, kita pelaku ataupun kita sebutnya pejudi online. Menemukan fakta bahwa ketika kita kehabisan dana, itu marketing, agen pemasaran lah kita bilangnya, agen dari judi online itu menawarkan pinjaman. Bukan korban ya, pelaku ya. Pelaku judi online yang dia istilahnya dia sampai ada keluarganya yang berantakan, kemudian sampai dia bunuh diri, itu mereka kebanyakan terjerat juga utang pinjol. Wah. Ya kan? Mereka sudah menjual harta bendanya dan sebagainya, akhirnya mereka terjerat pinjol gitu. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Selyos. Halo Mas Huda. Halo Mbak Maya. Apa kabar nih Mas Huda? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya, baik. Mas, kita hari ini akan membahas wacana dari Menko PMK dalam memberikan bansos kepada korban judi online nih. Ya. Gimana nih menurut pandangan Mas Huda terhadap hal ini nih Mas? Ya, jadi Mbak Maya, yang pertama kita harus meluruskan gitu ya. Istilah korban sebenarnya. Baik. Korban itu kan artinya ada pelaku, kemudian korban itu dia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Nah, kita melihat dalam konteks judi online, ini pejudinya, kita sebutnya bukan korban lah. Kita pelaku ataupun kita sebutnya pejudi online. Oke. Itu bukan dia tidak sadar atas tindakannya. Dia dengan sadar melakukan judi online dengan mereka mengakses baik itu website ataupun aplikasi yang dia sifatnya judi online gitu. Jadi bukan korban sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya dalam perspektif saya itu tidak tepat untuk menggunakan diksi korban judi online. Karena mereka bermain dengan sadar, dengan penuh tanggung jawab untuk mengakses website tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai bansos gitu ya. Bansos ini kan sebenarnya kan tidak terikat dengan apakah dia penjudi online atau tidak. Dia itu baik atau dia jahat. Bansos itu dia adalah orang yang dia standarnya miskin. Walaupun dia tukang judi online, sabun ayam dan sebagainya, kalau dia itu miskin, maka pemerintah bisa memberikan bansos gitu. Oke. Ya, bukan karena dia judi online, dia tidak berhak ataupun dia karena judi online, makanya dia diberikan bansos khusus. Nah, makanya kita sangat-sangat ya bisa kita bilang bahwa pemerintah nampaknya sudah kebebasan ketika memberikan bansos khusus untuk penjudi online gitu. Makanya kita berharap tidak dilakukan gitu kan. Ya, pertama seperti itu. Karena kalau kita lihat ya kalau dia miskin, walaupun dia penjudi online dan sebagainya, dia tetap berhak mendapatkan bansos ketika memang dia miskin gitu. Karena dia termasuk dalam program PKH pemerintah gitu kan. Nah, makanya ini kan sama saja ketika kita memberikan ya untuk BPI kesehatan ya, asuransi kesehatan gratis ke masyarakat, itu kan tidak dibedakan dia perokok atau tidak gitu. Tapi yang penting mereka membutuhkan gitu kan. Makanya ini sama saja gitu. Tapi kalau dia khusus bansos khusus untuk penjudi online ya kita dalam artian kita menolak hal tersebut gitu. Baik Mas, baik. Nah, kalau ini Mas, apabila pemberian bansos untuk pemain judi online dilaksanakan nih, apa dampak yang akan terjadi ke depannya dan apakah hal ini akan memicu stigma negatif terhadap masyarakat yang menerima atau malah mendorong orang lain untuk berjudi dengan harapan mendapatkan bantuan serupa? Ya, ini menarik Mbak Maya, karena gini, karena bansos itu kan dia kan sifatnya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat gitu kan. Jaga daya beli masyarakat yang artinya orang yang dibantu bansos itu seharusnya daya belinya rendah dong, ya kan? Baik. Nah, tapi masalahnya adalah seringkali ya orang yang daya belinya rendah itu dia membutuhkan tambahan pendapatan. Makanya mereka biasanya mengejar pendapatan yang sifatnya easy money. Mereka mudah didapatkan. Nah, itu adalah salah satu pintu masuk bagi penjudi online untuk masuk ke dalam ya permainan judi online itu.
Nah, ini yang kita temukan, fakta bahwa saya melakukan riset kecil-kecilan di tahun 2023 gitu kan. Itu saya mencoba untuk masuk dalam sistem judi online. Saya ikut dalam judi online tersebut, saya bermain di situ. Itu memang sistem yang dibangun sama mereka adalah mengincar orang-orang yang memang dia membutuhkan uang dengan sangat cepat. Dengan mereka mengiming-imingi bahwa kita top up berapa juta gitu kan. Mereka pasti akan menjanjikan mereka akan menang dengan jumlah yang sama. Tapi sayangnya itu di withdraw itu nggak bisa, itu ditarik uangnya nggak bisa. Makanya uang itu harus berputar di judi online. Oh gitu Mas? Iya, terus kemudian yang saya temukan juga adalah mereka tidak, ketika uang mereka habis dan sebagainya, karena daya belinya mereka rendah, mereka butuh uang dengan cepat, gitu kan. Mereka diiming-imingi dengan, ya bisa dibilang fake earning, jadi kayak semacam pendapatan yang dia palsu. Yang artinya adalah mereka menang 1 juta tapi uangnya nggak ke kita loh gitu kan. Nah, artinya adalah mereka tergiur dengan itu. Dan juga banyak sekali informasi-informasi yang beredar di masyarakat mengenai judi online tersebut. Mereka bisa menang sekian juta dan sebagainya, yang akhirnya membuat masyarakat kelas menengah ke bawah ini dia tergiur, ya kan? Yeah. Tergiur. Nah, tergiur ini mereka akhirnya mencoba untuk bermain judi online. Walaupun pada kenyataannya banyak yang kalah juga gitu kan. Nah, maka dari itu kalau kita ke bansos itu dilaksanakan dan diberikan kepada penjudi online secara khusus gitu ya, itu tentu akan menumbuhkan orang ini akan semakin banyak untuk bermain judi online. Ya pasti mereka ketika diberikan secara khusus mereka akan mendapatkan spare uang gitu kan untuk bisa dilipat gandakan lagi yang mereka harapkan ya. Mereka harapkan bisa dilipat gandakan lagi melalui judi online gitu. Nah, makanya kalau saya secara pribadi memang dampaknya akan cenderung ke arah yang negatif ketika itu diberikan bansos khusus untuk judi online ataupun keluarganya lah gitu. Karena mereka pasti akan menggunakan uang tersebut untuk bermain kembali gitu. Nah, makanya yang saya harapkan sebenarnya ketika bansos itu diberikan kepada orang yang miskin gitu kan, itu bukan dalam bentuk uang lagi, tapi dalam bentuk ya subsidi barang misalkan ya. Mereka dalam bentuk rekening tapi tidak bisa diuangkan atau nggak bisa ditransfer dan sebagainya. Walaupun mereka mungkin bisa aja mereka membeli buat beli beras misalkan atau beli telur dan sebagainya gitu. Ya mungkin mereka bisa jual kembali. Tapi yang kita harapkan adalah mereka bisa manfaatkan untuk membeli beras tersebut gitu. Bukan langsung uang cash. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan dan mungkin bisa jadi salah satu cara untuk menghindari uang yang dikasih pemerintah itu digunakan untuk judi online. Karena tapi kalau dia khusus untuk judi online, saya rasa tidak bijak juga gitu kan. Karena ya sekali lagi judi online itu bukan korban gitu. Pelaku judi online itu bukan korban gitu. Mereka dengan sadar melakukan kesalahan dan itu ilegal loh. Betul. Ya kan? Itu ilegal loh sebenarnya. Dan walaupun ya saya bilang saya juga ya dalam artian khas untuk akademik ya, untuk tujuan penelitian itu ya memang di situ saya melihat bahwa ya ini adalah tindakan yang ilegal sebenarnya dan itu tidak dijamin loh sama undang-undang gitu kan. Masa ada bansos dasarnya apa memberikan mereka judi online, memberikan bansos untuk pelaku judi online gitu. Saya cenderung mereka pelaku judi online bukan korban judi online. Lebih tepatnya pelaku ya Mas ya? Iya, karena mereka sadar kan, ya kan sadar kita follow akun judi online, kemudian dikasih link, kita mencet linknya itu, terus kemudian kita masukkan data kita top up pun itu dengan sadar gitu. Kecuali kalau memang kita dihipnotis apa gitu mungkin satu hal yang berbeda gitu ya. Tapi saya pribadi tidak setuju dengan sebutan ataupun diksi sebagai korban. Baik. Oke, baik. Selanjutnya nih Mas, saya ada baca nih Mas. Pada kuartal 1 2024, transaksi judi online mencapai nilai 600 triliun dan Mas menyebut praktik judi online ada kaitannya dengan fintech, P2P lending. Apa nih Mas kaitan dari kedua praktik tersebut? Ya, yang pertama itu kita menemukan fakta bahwa ketika saya mencoba untuk meneliti lebih lanjut judi online itu menemukan fakta bahwa ketika kita kehabisan dana itu marketing
agen pemasaran lah kita bilang. Agen dari judi online itu menawarkan pinjaman. Oke. Ya, pinjamannya itu diarahkan untuk lewat pinjaman online yang ilegal. Walaupun dalam satu aplikasi juga ada yang mereka terdaftar di OJK. Ya, artinya dia entah dia cukup klaim aja atau dia memang terdaftar, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu dia tulisannya terdaftar di OJK. Nah, artinya adalah memang mereka mengharapkan ketika kita sudah tidak punya uang lagi untuk bisa top up, mereka mengharapkan kita punya uang untuk bisa top up melalui pinjaman. Wah, ya. Makin... Ya, itu serius itu. Dan mereka ketika menawarkan pinjaman seperti itu, yang kita kalau orang yang memang niat judi online pasti akan tergiur dong, mendatangkan atau mendapatkan uang cepat. Karena kan pinjaman online itu kan dia hanya prosesnya 15-30 menit. Wah, lebih instan sekarang ya Mas ya? Sekali. 15-30 menit, 15 sampai 30 menit itu mereka bisa mendapatkan hard cash, uang cash dengan sangat keras sekali gitu, langsung gitu. Karena mereka cuma modalnya KTP, sebagainya gitu kan. Mereka mungkin akses foto dan sebagainya. Nah ini yang akhirnya membuat mereka top up kembali. Nah, data kedua adalah kita coba untuk menelusuri Google Google Trend Analysis, yang dimana ternyata ada pola yang sama antara pencarian kata Zeus slot dengan pinjaman online. Artinya dalam satu waktu itu pencarian untuk situs pinjaman online itu sama naiknya dengan pencarian kata kunci Zeus slot. Jadi mereka mungkin yang mereka kalah dengan judi online gitu kan, mereka akhirnya mencari pinjaman relatif dengan mudah. Nah, mereka mencari kata pinjaman online gitu kan. Mereka mengarahnya ke sana. Itu Google Trend Analysis. Itu menyebutkan hal yang serupa gitu. Jadi kita lihat polanya sama di tahun 2020 sampai tahun 2023 gitu. Itu ternyata mereka sama-sama naik gitu. Naiknya juga setara gitu loh. Jadi mereka naik, si Zeus itu naik, di pinjaman online juga kata pencariannya naik gitu di Google. Nah, kita menduga bahwa ya artinya ketika pelaku ini dia tidak dapat uang kembali gitu kan, mereka berniat untuk bisa mengalahkan gitu kan, karena kan sifatnya adiktif ya, berniat untuk mengalahkan bandar gitu kan, mereka meminjam uang gitu kan di situ. Nah, terus kita juga melihat fakta bahwa di lapangan ketika kita lihat berita dan sebagainya, itu ternyata rata-rata korban judi online, bukan korban ya, pelaku ya. Pelaku judi online yang dia istilahnya dia sampai ada keluarganya yang berantakan, kemudian sampai dia bunuh diri, itu mereka kebanyakan terjerat juga utang pinjol. Wah, ya kan? Mereka sudah menjual harta bendanya dan sebagainya, akhirnya mereka terjerat pinjol gitu. Nah, ini yang saya rasa terjadi gitu kan. Makanya saya sampaikan ketika itu bahwa ini ada hubungannya loh antara judi online dengan pinjaman online. Dan juga saya sudah sampaikan ke OJK juga, itu kan, ke salah satu pejabat OJK, kita sampaikan fakta itu, dan memang mereka tengah mengecek apakah memang ada sangkut pautnya dengan pinjaman online yang resmi gitu. Tapi saya rasa sih sebenarnya itu kebanyakan yang memang ilegal di situ. Karena yang diminta itu dia biasanya foto, terus kemudian saya lupa kontak dan sebagainya. Padahal itu nggak boleh, di pinjaman online resmi itu nggak boleh. Makanya saya duga kebanyakan memang ilegal yang dia untuk ditawarkan kepada pelaku judi online. Baik. Kalau gitu nih Mas, apakah praktik judi online ini memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia nih Mas? Ya, menariknya gini Mbak. Kita juga berusaha untuk menghitung gitu ya. Berusaha untuk menghitung bahwa ini kan uang transaksi ini kan sekitar 370 triliun di tahun 2023. Kemudian di semester awal ini ataupun kuartal awal itu sekitar 600 atau 600 triliun ya, saya. Iya, 600 triliun. PPATK gitu kan. Nah, kita bayangkan sebenarnya. Kita kan di dalam ekonomi itu mengenal ada opportunity cost. Opportunity cost itu ketika uang itu digunakan untuk hal yang produktif, itu impact-nya akan lebih besar gitu kan. Oke. Kita tahu lah bahwa uang yang beredar itu kan juga
jumlahnya cukup besar ya. Besar sekali, kemudian kita lihat apakah memang uang tersebut sampai ke masyarakat. Ternyata enggak. Uang itu kebanyakan mereka lari. Kemana? Ke negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Cina. Itu sudah konfirmasi juga ke ke teman yang di Filipina, bahwa mereka juga menemukan hal yang serupa. Artinya memang ini sindikat yang besar, uangnya itu tidak lari ke dalam negeri, tapi larinya ke luar negeri gitu. Oke, Ya kan? baik. Nah, artinya adalah ini tidak mendatangkan manfaat ekonomi bagi kita loh. Gak ada sama sekali manfaatnya gitu kan. Yang ada adalah uang kita dibawa keluar oleh bandar gitu kan. Bandarnya tuh rekeningnya tuh udah di Kamboja, Cina, Laos, Myanmar gitu. Dan apabila kita gunakan uang misalkan 600 triliun itu untuk hal yang produktif, itu bayangin kalau itu bisa membuka lapangan tenaga kerja gitu kan. Lapangan kerja juga terserap. Kemudian untuk bisa bikin startup juga loh itu. Ya kan, bikin startup, Iya, mungkin kayak teman-teman smart viewers itu bikin TV seperti ini itu juga bisa dengan uang yang sebesar itu gitu. Jadi memang yang kita dorong itu adalah memang yang kita lihat ya, itu dampak negatifnya itu sangat besar sekali. Kita tidak bisa produktif gitu dan sebagainya gitu kan. Bahkan kalau kita pun uang 270 triliun atau 370 triliun itu dia dibelanjakan, itu sangat besar sekali loh. Besar sekali, Mas. Ya kan UMKM itu dikasih belanja, kita beli ke UMKM gitu, itu sangat besar sekali impact-nya gitu. Makanya yang kita lihat dampak ekonominya ya sangat merugikan gitu. Jadinya uang yang harusnya bisa dibuat lebih produktif, dia akhirnya nggak produktif. Malah dia ujung-ujungnya larinya ke negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan China. Oke, baik-baik. Kalau gitu nih Mas, menurut Mas Huda, upaya pemerintah untuk memberantas judi online di Indonesia sudah maksimal belum nih Mas? Dan apa nih yang seharusnya pemerintah lakukan? Ya, sebenarnya saya melihat bahwa langkah PPATK untuk menelusuri uang itu sudah sangat bagus sekali. Kita tahulah itu PPATK punya kewenangan untuk menelusuri aliran uang di keuangan kita. Jadi dari bank itu PPATK bisa menelusuri keuangannya kemana saja gitu. Ada memang hasilnya ada 5.000 rekening yang tersangkut dengan judi online itu sudah diblokir. Jadi situ sangat bagus gitu kan. Terus kemudian ada beberapa ya bisa dibilang pembentukan satgas gitu ya. Satgas itu juga saya rasa mereka dengan mau kerja sama Interpol itu juga sudah bagus gitu sebenarnya. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang sifatnya adalah tindakan reaktif, ya kan. Nah, kita yang butuhkan juga adalah tindakan yang sifatnya adalah penghindaran. Jadi kita persuasif yang memang kita bukan dari reaktif kita ada masalah terus tindak, tapi kita membentengi lebih awal. Yang harus dilakukan adalah dengan membatasi informasi sebenarnya Mbak Maya. Oke. Informasi tentang judi online itu kan sudah sangat masif sekali. Saya lihat mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini, informasi mengenai judi online itu sangat masif. Terutama ketika kita lihat dari media sosial yang memang tidak ada batasan untuk menginformasikan mengenai judi online. Itu sangat banyak sekali, tersebar banyak sekali info-info mengenai slot gacor ataupun Zeus slot 88 atau sebagainya gitulah. Itu sangat banyak sekali informasi tentang judi online gitu kan. Terus kemudian kita lihat di YouTube juga sama. Di YouTube tuh juga banyak sekali content creator yang dia secara terang-terangan dia mengiklankan situs dari judi online. Itu sangat terang-terangan sekali. Begitu juga dengan Instagram tentunya. Nah, karena masyarakat kita ini kan juga masih rendah untuk literasi digitalnya ya. Jadi masyarakat kita itu tidak bisa memfilter, memilah dan memilih informasi yang benar. Dan ditambah lagi ketika tahun 2020 sampai tahun 2022, itu pendapatan masyarakat kita cenderung turun karena COVID. Iya, COVID. Ya kan? Karena COVID, terus kemudian orang kita tidak bisa bekerja secara optimal gitu kan. Ya di rumah saja, akhirnya mereka menonton ya tayangan-tayangan yang ada di YouTube, media sosial dan sebagainya. Mereka terpapar informasi itu. Dengan mereka kebutuhan pendapatannya yang berkurang atau ya pendapatan mereka berkurang, namun kebutuhannya mereka tetap ada dan bahkan meningkat ketika COVID. Nah, akhirnya mereka memikirkan cara untuk bagaimana menjadi kaya,
gitu kan. Terlebih kalau Mama ya ingat gitu kan ada situs binary option yang dia seperti judi juga yang diiklankan oleh ya tersangkanya kan juga sudah ada gitu kan, Ika sama DS gitu kan, yang dia memang ya mengiklankan bagaimana caranya kaya dengan mudah, dengan instan. Ya kaya dengan instan dengan usia yang relatif muda. Itu yang terpapar sama mereka. Nah akhirnya itu judi online juga sama gitu kan. Gampang memenangkan max win, misalnya kan max win ya. Jackpot sekian gitu, mendapatkan berapa kali dari yang kita top up gitu. Itu iklannya sangat masif sekali gitu. Nah itu yang terpapar. Akhirnya ya, wah ini mudah nih dengan kita cuman men-scroll ataupun cuman mencet seperti dingdong gitu kan. Iya kan, slot itu kan. Nah itu akhirnya mereka berpikiran ini loh cara mudah untuk mendapatkan uang gitu. Nah akhirnya informasi itu yang diserap oleh masyarakat. Mereka tidak bisa memilih dan memilah karena literasi digitalnya rendah, literasi finansialnya rendah. Akhirnya mereka ya terpapar hal tersebut gitu. Makanya banyak kan yang dia jualan UMKM yang dia terjerat judi online juga. Mereka jualan sambil main slot juga, itu banyak sekali kita temukan gitu. Dan ini yang saya lihat adalah dari sisi informasinya. Informasi yang dari dulu tuh kita nggak bisa batasin gitu. Dan tambah lagi ada campur tangan dari content creator, influencer yang dia punya nama besar, followersnya banyak, viewersnya kalau di YouTube-nya jutaan gitu kan, itu mengiklankan judi online gitu. Nah bagaimana caranya kita menangkal informasi itu gitu kan, apabila ya pemerintah tidak bisa membatasi hal tersebut gitu. Makanya yang kita harapkan adalah kita tutup dari ujung uangnya, kita tutup dari rekeningnya, kita tutup, terus kemudian kita juga sumbat informasinya gitu. Kita sumbat informasinya jangan sampai terserap ke masyarakat atau ya terinformasikan ke masyarakat. Dan juga kita juga yang paling sering kita temui lah itu bahwa mereka ini kan menggunakan rekening-rekening bank resmi di Indonesia untuk top up. Ada dompet digital, ada bank gitu. Nah artinya adalah ini ada, dan mereka pun banknya tuh nama rekeningnya dia tidak asli mereka kan, nggak mungkin ya mereka bandar menggunakan nama asli gitu kan. Iya Mas. Nah yang saya baru dapat info adalah ada jual beli rekening bank. Wah ada lagi nih Mas. Iya itu jual beli rekening bank. Jual beli rekening bank. Gitu. Gimana tuh Mas? Ya rekening bank yang memang dia tidak butuh rekening tersebut gitu kan. Akhirnya daripada nggak kepakai dibelilah sama bandar judi online. Oke. Nah, dibeli untuk menampung uangnya sementara, ya kan? Itu praktik ya 5.000 akun tuh berarti kan kalau kita hitung setengahnya saja 2.500 akun rekening bank itu kan banyak kan? Banyak banget. Iya kan, 2.500 itu banyak gitu. Jadi istilahnya nggak mungkin dong karyawannya kan kecil kan kalau judi online itu karyawannya kecil. Jadi nggak mungkin dong mereka 3 karyawan tapi rekeningnya banyak gitu kan. Mereka pasti jual beli gitu. Mereka pasti beli dari orang rekening mereka gitu. Dan saya sih rasanya tidak menutup kemungkinan ya itu ada mafia juga dalam hal penyediaan rekening bank itu gitu. Jadi mereka membeli, ada yang cari gitu kan, cari rekening kamu dipakai nggak, saya beli aja dan sebagainya gitu. Itu pasti ada ya bermain di situ juga gitu kan. Dan mungkin ada situs yang dia khusus untuk jual beli rekening bank juga gitu kan. Dan ini yang saya lihat ya harus komprehensif juga gitu kan. Dari sisi uang alirannya tuh ditutup, tapi dari sisi mereka menerima top up-nya pun harus kita tutup gitu. Dan itu yang jadi PR gitu kan. Satgas itu dia tidak hanya sifatnya reaktif, tapi juga sifatnya adalah bisa meminimalisir dari awal. Itu yang kita dorong sebenarnya Maya. Baik Mas, baik. Wah, nggak berasa nih Mas, kita udah sampai di penghujung acara nih Mas. Terima kasih Mas Huda karena sudah mau ngobrol-ngobrol di Good Talk pada hari ini. Dan untuk smart viewers, kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, boleh banget untuk komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channelnya Binus TV ya. Bye-bye!